Paus bilang ke Romo Markus gitu, dia merasa sangat sangat diterima di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat cantik gitu, yang sangat cantik dari keberagamannya, dari manusianya gitu. Dan pemimpin-pemimpin agama Katolik di seluruh dunia punya patron baru tentang sosok pemimpin gereja tuh seperti ini gitu. Pemirsa MPTV, berjumpa lagi dengan saya Nong Darul Mamada dalam program acara Ngeteh Nong. Jadi ngeteh bersama saya Nong Darul Mamada. Nah, tamu saya kali ini pemirsa MPTV tentu sudah akrab ya kalau sering nonton Bocor Alus acaranya majalah Tempo. Ya, bersama Mbak Cica. Halo Mbak Nong. Mbak Cica ya? Iya, Cica. Nama lengkapnya Francisca Kristi Rosana. Nah, tapi saya mengundang Mbak Cica di sini tentu saja mungkin agak mengecewakan nih buat teman-teman yang kan kalau nonton Bocor Alus tuh selalu bicara politik. Yeah. A1 bahkan A1 katanya. Jadi yang belum ramai di publik terkait politik, terkait info-info yang sangat urgent, sangat penting gitu dibahas di Bocor Alus ya. Tapi saya di sini ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak Cica ini ya terkait perjalanan beliau nih, karena Mbak Cica itu selama sebulan ya. Ya, hampir sebulan. 3 minggu lah. 3 minggu. Itu ikut dalam pesawat atau dalam perjalanan dari Vatikan ke 4 negara. Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste dan Singapura bersama Bapak Sri Paus Franciscus. Jadi luar biasa ya, keren banget ya. berkat banget. Nah, saya tuh juga sempat nonton tuh Mbak Cica, wawancara Mbak Cica di Mas Trias ya, Dubes Vatikan itu yang katanya bahkan ulang tahunnya pun langsung dirayakan gitu loh oleh Paus ya. Luar biasa. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi santai nih Mbak. Santai dong. Jadi kita pengen tahu karena kan di Indonesia, di Jakarta aja kan bagaimana sambutan terhadap Paus itu luar biasa ya. Jadi pembicaraan mungkin selama seminggu terus menerus, ada pre-event, ada side eventnya juga gitu kan, untuk kayak semacam konsolidasi lintas agama ya. Betul, ya. Tapi mungkin sebelum itu kita pengen tahu juga kenapa kok bisa Mbak Cica kemudian masuk ke dalam rombongan, karena kan pasti terpilih dong. Betul ya. Jadi dalam satu negara, jadi gini Mbak Nong, dalam perjalanan apostolik Paus, apostolik itu adalah perjalanan kerasulan ya istilahnya gitu. Itu selalu negara yang dituju itu mereka menunjuk maksimal 3 wartawan di setiap negaranya untuk ikut dalam rombongan perjalanannya. Seluruh dunia. Di seluruh dunia gitu. Nah, kebetulan Indonesia kan jadi negara tujuan bersama dengan 3 negara yang lain ya, dengan Singapura, dengan Papua Nugini dan Timor Leste. Nah, mereka memang membuka seleksi untuk masing-masing negara itu 3 wartawan untuk dikirimkan untuk ikut dalam perjalanan Paus. Jadi dari Vatikan ke Vatikan lagi. Gitu. Nah, sekitar bulan Mei itu pendaftaran itu sudah dibuka gitu ya, melalui tentu saja di Indonesia itu melalui panitia, melalui KWI, juga melalui Kedutaan Besar Vatikan yang ada di Roma, yang ada di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Vatikan yang bertempat di Roma gitu. Nah, kami tuh ikut seleksi gitu ya. Jadi dan pastinya banyak dong ya wartawan yang ikutan daftar gitu ya. Yang saya tahu sampai akhir itu ada sekitar 5 atau 6 gitu. Kemudian yang akhirnya ikut itu 3 gitu ya. Jadi kami tuh mengirim CV dulu. Mengirim CV gitu kan, terus CV dalam bahasa Inggris ke Vatikan langsung. Lalu diseleksi oleh Vatikannya. Dan seiring itu setelah lolos administrasi, kami melalui beberapa tahap yang seingat
seingatku itu ada 3 tahap gitu untuk mendapatkan akreditasi gitu. Jadi akreditasi ini adalah semacam tiket untuk kita ikut liputan paus. Gitu. Akreditasinya itu dari siapa? Dari Vatikan langsung. Dari Vatikan langsung ya. Jadi kami mengisi membuat akun akreditasi untuk Vatikan, terus mengisi beberapa form, kemudian mengirimkan contoh tulisan gitu, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, terus menandatangani beberapa perjanjian gitu. Ada beberapa perjanjian termasuk misalnya embargo berita. Terus ada aturan yang unik gitu Mbak Nong. Jadi wartawan itu tidak boleh selfie dengan paus gitu. Jadi ada perjanjian-perjanjian gitu yang ditandatangani. Lalu setelah proses akreditasi itu selesai, kemudian mereka mengeluarkan semacam akreditasi untuk wartawan di Indonesia dan di 3 negara sebagai wartawan Vatikan tapi temporer gitu. Gitu. Jadi ada semacam satu kartu gitu akreditasi kayak KTP gitu. Kayak ID card-nya gitu ya. Tapi bentuknya kayak KTP gitu yang tulisannya akreditasi dari Holy See. Holy See itu Vatikan, tahta suci Vatikan dan akhirnya kami berangkat ke situ. Dan aturannya adalah kami harus ikut dari Vatikan ke Vatikan lagi. Tidak boleh itu misalnya karena udah lewatin Jakarta gitu pulang. Nggak boleh mutus. Jadi harus dari Vatikan ke Vatikan lagi. Dan menariknya selain seleksi kami juga bayar sendiri loh wartawan itu. Jadi nggak dibiayain oleh pihak Vatikannya ya? Nggak dibiayain oleh Vatikan. Jadi meskipun penerbangannya bersama Paus gitu, tapi kan kami pakai penerbangan komersial kan, gitu. Jadi kami membayar tiket sendiri, penerbangan komersial sendiri, tentu saja melalui Vatikan, lalu membayar hotel sendiri, gitu, lalu makan juga sendiri, gitu. Itu bagus sih untuk edukasi terhadap media-media di manapun ya, tidak hanya di Indonesia, bahwa kita itu untuk mendapatkan satu liputan khusus ya mau nggak mau ya harus bayar keluar dana sendiri gitu ya, harus perusahaan media itu harus maulah untuk mengcovernya ya. Betul. Dan kenapa Tempo akhirnya mengambil itu ya karena pertama kedatangan Paus ke Indonesia itu kan adalah momentum yang besar gitu. Paus datang terakhir kan Yohanes Paulus kedua yang itu 35 tahun yang lalu dan belum tentu Paus datang ke Indonesia itu dalam waktu dekat gitu ya. Dalam waktu berapa belas tahun lagi gitu. Dan nilai-nilai Paus Fransiskus yang sekarang itu sangat dekat dengan nilai-nilai Tempo. Jadi oke, kita kirimkan karena sudah seleksi, sudah akreditasinya sudah lolos, membayar sendiri pun nggak masalah gitu. Dan ya itu presisius buat kami gitu. Jadi selain Mbak Caca itu ada 2 lagi itu dari Kompas ya, betul. Dan Rakyat Merdeka ya, itu juga sama ya, di cover semua oleh perusahaan medianya masing-masing. Iya, semua membayar sendiri untuk itu dan bagus sih karena pada akhirnya kami tidak punya atau media tidak punya tanggungan terhadap Vatikan gitu. Jadi kami datang dengan mandiri gitu dan ya tidak diatur segala macam. Walaupun media tetap tidak bisa diatur ya untuk pemberitaan segala macam. Tapi maksudnya itu menjadi edukasi yang baik gitu. Nah, ini nggak apa-apa aku nanya sangat privat ya Mbak Caca. Jadi ini kan kebetulan Mbak Caca juga agamanya itu Katolik ya. Iya, benar ya. Nah, apakah memang soal agama itu juga disyaratkan harus misalnya wartawan itu beragama Katolik gitu? Enggak juga. Di Indonesia kan ada 3 kan. 2 Katolik, 1-nya Muslim. Gitu ya. Di penerbangan itu kan ada 80 lebih wartawan. Tidak semuanya Katolik gitu. Malah justru di negara-negara di Eropa kan banyak yang misalnya tidak memeluk agama gitu. Dari Singapura misalnya itu malah tidak ada wartawan yang Katolik gitu. Dari Timor Leste tentu saja wartawannya Katolik gitu. Tapi ternyata dalam satu rombongan itu bahkan wartawan Vatikan pun, jadi dari 80 sekian wartawan itu 60 sekiannya adalah wartawan kontributor di Vatikan gitu. Jadi udah wartawan yang akreditasi tetapnya Vatikan. Itu malah banyak yang tidak Katolik. Meskipun mereka bekerja di media Katolik misalnya, tapi agamanya bukan Katolik ya. Betul. Dan itu tidak menjadi syarat di Vatikan. Jadi kita baru tahu nih gitu. Dikiranya
jangan-jangan memang itu jadi persyaratan. Kan ada kan yang seperti itu kan. Kalau misalnya tokoh muslim itu kan misalnya ya perempuannya tuh kan harus Islam, harus pakai jilbab. Kan ada tuh yang kayak gitu. Makanya itu saya tanyakan gitu. Enggak harus. Nah, Mbak Caca, kita kan dengar ya atau baca gitu bahwa figur paus yang sekarang ini kan memang sangat progresif ya. Sangat progresif, sangat mungkin bisa dibilang liberal lah gitu kan. Pemikirannya terhadap moderat lah ya. Jadi pemikirannya misalnya terhadap LGBT kan sempat heboh juga gitu ya. Terus keberpihakannya terhadap masyarakat kecil itu sangat luar biasa karena memang kan background beliau dari Argentina ya. Kalau nonton Pop itu ya itu bagaimana pemikirannya itu yang luar biasa, yang istilahnya mungkin pembebasan banget gitu loh. Tokoh pembebasan banget. Nah, selama Mbak Caca ngikutin beliau itu apa yang katakanlah didapatkan dari pemikiran atau pernyataan yang membuat Mbak Caca tuh wah gitu. Pertama pasti lingkungan gereja tidak suka dengan kata progresif. Iya. Saya sering ngobrol nih dengan teman-teman yang di lingkungan gereja, dan mereka tidak terlalu suka sih, tapi tidak terlalu nyaman dengan kata progresif itu, lebih menggunakan moderat, lebih maju dan segala macam. Dan memang beberapa kebijakan dan keputusan-keputusan Paus untuk gereja Katolik, Paus Fransiskus yang sekarang ya, untuk gereja Katolik itu memang kemudian beberapa isu kontroversial. Katakanlah tadi Mbak Nung menyebut soal LGBT. Sebetulnya kalau kita lihat lagi dalam dokumen Paus gitu ya, yang kemudian disebarkan untuk gereja Katolik gitu, sebetulnya LGBT itu kemudian diterjemahkan lain gitu oleh masyarakat atau oleh media gitu. Sebetulnya maksud dari dokumen Paus itu adalah bukan memberkati pasangan LGBT, tapi gereja merangkul siapapun orang gitu ya, siapapun pribadi, meskipun dia adalah seorang LGBT. Dalam arti begini, misalnya sebagai umat gitu. Ini saya ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman-teman di Vatikan, kemudian ngobrol-ngobrol juga dengan staff-staff yang ada di sana, kemudian beberapa romo dan kardinal gitu, untuk memberikan pandangan soal isu-isu kontroversial ini. Dan kemudian saya mencari tahu gitu kan, bagaimana sih sebetulnya pikiran Paus soal LGBT. Ternyata kalau kita melihat, justru dokumen itu bukan berarti Paus ingin atau gereja Katolik memberkati pasangan LGBTQ gitu. Tapi siapapun orangnya, ketika dia ingin minta berkat dan hadir di gereja Katolik gitu ya, harus diterima gitu. Atau siapapun yang ingin minta berkat romo atau siapapun ingin minta berkat pemimpin agama ya, dia siapapun orangnya dia harus diterima gitu. Tidak bisa menolak orang meskipun dia adalah seorang yang berdosa misalnya. Bukan dalam konteks LGBT berdosa ya, tapi maksudnya siapapun orangnya meskipun dia adalah seorang pendosa, dia layak untuk tetap diberikan berkat gitu. Jadi artinya artinya tetap diposisikan sebagai manusia ya. Jadi bukan misalnya katakanlah dia mau orientasinya seperti apa, dia mau misalnya profesinya sebagai apa gitu kan. Secara kelas sosial mau seperti apa, tetapi ketika datang ke gereja apapun dan siapapun itu tetap jadi konteksnya itu ya. Betul. Jadi konteksnya gereja Katolik harus merangkul siapapun orangnya dan melihat manusia adalah setara di mata gereja gitu. Itu satu. Kontroversi lainnya adalah di dalam struktur gereja gitu ya. Paus mencoba mendobrak dalam beberapa dokumennya yang saya kemudian pahami, Paus mencoba mendobrak untuk tidak semua pejabat di lingkungan Vatikan ya khususnya itu diduduki oleh klerus. Klerus itu seseorang yang tertahbis gitu. Jadi orang-orang yang berasal dari kaum awam gitu, yang bukan pastor, yang tidak ditahbiskan gitu, itu bisa menduduki jabatan-jabatan atau kursi-kursi tertentu gitu. Ini untuk membuat lingkungan struktur Vatikan itu semakin profesional gitu. Dan
Direktur Biro Pers yang sekarang, Matteo Bruni, itu adalah salah satu orang pertama dari profesional yang kemudian menduduki jabatan tinggi di Vatikan gitu. Jadi lebih moderat gitu, lebih moderat untuk kaum awam gitu, lebih mendobrak sekat-sekat gitu. Nah, yang selama saya mengikuti Paus dari perjalanan itu, Mbak Nong ya, yang saya pelajari adalah tentu saja pertama soal kesederhanaan, karena itu paling nampak gitu. Itu paling nampak gitu. Bagaimana akhirnya yang saya sadari adalah akhirnya mungkin pemimpin-pemimpin agama Katolik di seluruh dunia punya patron baru tentang sosok pemimpin gereja tuh seperti ini gitu. Bahwa dulu mungkin Paus sebelumnya gitu ya, Paus sebelumnya mungkin menggunakan misalnya dari simbol saja gitu ya, sepatu gitu. Paus sebelumnya mungkin menggunakan sepatu merah gitu yang menggambarkan bahwa dia adalah seorang paus gitu. Tapi si paus yang sekarang, Paus Fransiskus atau Bergoglio gitu, dia menggunakan sepatu hitam gitu yang itu mendobrak tradisi budaya, sebelumnya. tradisi Paus, dan dia menggunakan celana hitam yang sebelumnya seharusnya Paus sebelumnya menggunakan merah celana putih, gitu. putih, celana putih dan sepatu merah gitu. Itu menggambarkan bahwa dia ingin setara dengan yang lain gitu. Pun di tempat tinggal gitu ya, tempat tinggal dia tidak tinggal di istana kepausan gitu, tapi dia tinggal di asrama di Santa Marta bersama dengan kardinal atau bersama dengan pastor-pastor yang lain gitu. Jadi bergabung membaur ya? Iya, membaur gitu. Ada beberapa alasan kenapa kemudian kesederhanaan itu muncul. Seiring perjalanan saya selama 3 minggu itu, kan ada jurnalis yang sudah senior nih, Mbak Nong. Ada yang sudah 160 kali meliput perjalanan apostolik gitu, yang sudah 71 tahun umurnya gitu. Dan jadi dia bisa membandingkan gitu ya? Dia bisa membandingkan. Dia ikut dari perjalanan Paus Yohanes Paulus II, lalu Paus Benediktus dan Paus Fransiskus yang sekarang gitu. Jadi dia membandingkan gaya hidup atau apa yang paling mencolok gitu. Memang Paus Fransiskus yang sekarang itu paus yang kalau istilah anak muda sekarang tuh SJW gitu. SJW gitu ya. Memang banyak mendobrak gitu dan kesederhanaannya itu tampak gitu, dan dia bercerita, si jurnalis yang sudah senior ini memang cerita bahwa kesederhanaan paus yang sekarang ini tidak terlepas dari tarekatnya juga. Juga adalah seorang Jesuit ya. Karena Paus Fransiskus yang sekarang itu kan juga adalah paus pertama yang Jesuit gitu, yang dari tarekat Jesuit gitu. Dan kebiasaan hidup Jesuit yang berkelompok, yang yang kepemilikannya itu tidak kepemilikan pribadi, itu yang kemudian terbawa sampai dia menjadi paus tertinggi ya, sebagai pemimpin tertinggi juga tetap dengan pola hidup dan yang sama ya. Walaupun sebetulnya secara pribadi dia memang secara unik begitu gitu. Ada keunikan dalam dirinya yang dia bawa sejak dia di Argentina gitu. Tapi kemudian cara hidup di tarekat Jesuit itu yang kemudian juga membawa dia menjadi seperti sekarang ini gitu. Iya. Kan misalnya kalau di kita di Indonesia, di Jakarta khususnya, ketika melihat Bapak Sri Paus ini naik pesawat biasa aja gitu kan, di tengah lagi ramenya kontroversinya soal private jet gitu kan, itu kan langsung dibanding-bandingin, gila ini kan imam tertinggi, maksudnya puncak tertinggi dari umat yang termasuk banyak juga kan di dunia ini, gaya hidupnya seperti itu, naik yang komersil gitu kan. Kepala negara kan. Iya gitu. Ada jadi cerita unik tuh. Gimana? Jadi aku ngobrol dengan Dirut Garuda Indonesia, Pak Irfan gitu. Kebetulan sebelum aku ke Vatikan, kami kontak-kontakan dulu nih sama Pak Irfan. Gimana persiapan Garuda Indonesia gitu. Terus ternyata Pak Irfan itu cerita gitu, dan ya sudah aku tulis juga bahwa Garuda Indonesia ini sempat menawarkan pesawat dari Italia ke Indonesia gitu, karena Garuda Indonesia punya fasilitas first class gitu, yang ada Boeing 777 yang kemudian ada fasilitas first class yang biasanya dipakai untuk penerbangan Indonesia ke Belanda gitu. Nah, Vatikan ini menolak. Pertama karena memang dia pengen semua negara itu kebagian
pesawat gitu. Jadi dari Italia ke sini itu menggunakan pesawatnya Italia gitu. Yang kedua dia menolak karena ada layanan first class-nya. Gitu. Jadi justru dihindari ya first class-nya itu gitu ya. Jadi Paus Fransiskus memang menggunakan business class. Jadi mentok tuh business class. Kenapa? Karena memang ya Paus itu kan kakinya sudah tidak seperti kita ya, tidak sesehat kita gitu, dan membutuhkan space yang lebih besar gitu. Nah, dia menggunakan business class gitu. Dia menolak first class gitu. Bahkan dari perjalanan dari Indonesia ke Papua Nugini pun dia tidak mau ada first class gitu, dan dia menolak first class dan menggunakan business class gitu. Dan menariknya dalam penerbangan itu kan ditawari beberapa menu ya, menu makanan gitu kan. Pak Irfan di Rute Garuda Indonesia juga cerita gitu kepada Vatikan, kepada stafnya Vatikan itu Garuda itu sudah ingin men-serve 3 menu sekaligus gitu untuk Paus gitu. Mereka menolak karena pasti tidak habis, karena pasti akan terbuang gitu. Jadi satu aja, satu menu cukup gitu. Jadi yang dibutuhkan aja yang pasti dimakan yang gitu ya. Dimakan dan habis satu aja cukup, dan ketika ditawari mau apa, yang ada aja di Garuda gitu. Kalau Garuda menghidangkan nasi goreng ya mereka mau nasi goreng. Jadi tidak terlalu ribet gitu. Ya artinya kalau misalnya biasanya kan namanya juga selevel Sri Paus ini kan sama dengan presiden kan. Malah ini lebih kan spiritual kan. Artinya fasilitas yang lebih mewah dari seorang presiden pun sangat layak kan untuk diberikan kepada beliau ya semestinya secara, ya. Secara protokol juga sebenarnya negara itu kan menyiapkan misalnya mobil gitu ya, mobil kepausan gitu kan, mobil ketika Paus mobilisasi di Indonesia gitu itu dalam penelusuran kami itu Indonesia sudah harusnya menyiapkan saat itu menyiapkan Mercedes-Benz gitu. Lalu secara protokol kan memang ya itu yang iya memang itu kan, gitu dengan kan fasilitas keamanan yang lengkap yang gitu, sangat kan, lengkap. Tapi kemudian Vatikan menolak gitu. Vatikan menolak dan meminta Indonesia untuk hanya menyiapkan mobil yang Innova kan jadi pakainya. Mereka tuh mintanya mobil yang dipakai oleh masyarakat sehari-hari gitu, yang umum dipakai oleh masyarakat sehari-hari gitu. Lalu hotel juga sebenarnya disediakan Presiden Suite gitu kan, tapi kemudian menolak dan tinggal di kedutaan besar di Nunciatura di Gambir gitu, dengan fasilitas kamar yang seadanya. Ya seperti gitu. biasa lah ya, sebagus-bagusnya di asrama gitu lah ya. Iya. Kalau ada Uskup Anton, gitu ya, Uskup Bandung, Uskup Anton, Ketua KWI juga cerita atau menggambarkan kamarnya itu seperti apa gitu ya? Kamar Paus di Nunciatura itu ya. Jadi kamarnya itu ada 2 ruangan gitu, memang ada satu ranjang biasa yang ukurannya 160 kali 200 gitu. Terus di situ ada kamar mandinya, lalu kamar mandi di dalam istilahnya. Kamar mandi di dalam biasa gitu, yang ada pegangannya untuk orang yang menggunakan kursi roda gitu. Lalu ada meja belajar gitu, tidak ada fasilitas yang terlalu berlebihan gitu. Ada meja belajar, ada kursi, kemudian ada tempat untuk menulis gitu, mencatat sesuatu gitu. Lalu di sebelahnya itu ada ruang, kan ada 2 ruang ya. Di sebelahnya itu ada ruang berdoa gitu, ada ruang berdoa, ada tabernakel. Jadi tabernakel itu ada semacam tempat untuk sakramen gitu, sakramen ekaristi gitu. Lalu ada tempat untuk berdoa, untuk bersimpuh berdoa. Lalu ada semacam patung atau gambar Bunda Maria gitu. Jadi seperti itu. Sangat sederhana lah ya kalau untuk ukuran seorang paus gitu ya di kamar itu ya. Padahal kan kalau kita ngebayanginnya kalau di kamar hotel iya kan kayak apa gitu ya. Mewah begitu. Tapi dia Vatikan, Paus melalui stafnya di Vatikan menolak untuk menggunakan fasilitas Presiden Suite di hotel, kemudian meminta hanya di asrama di Nunciatura gitu. Atau tempat tinggal di Nunciatura di kedutaan besar itu gitu. Dan sebetulnya tidak hanya di Indonesia, Mbak Nong, di semua negara yang dikunjungi begitu ya. Iya, di Papua Nugini itu Paus menggunakan mobil biasa juga, Racer gitu. Yang memang banyak dipakai oleh warga di sana gitu ya. Betul, iya. Terus
Di Timor Leste itu pakai Sienta. Oh iya, Mobil itu kecil lebih itu. ini lagi kecil ya, Ya, Sienta itu. di Singapura itu pakai Ioniq, tapi di itu sana, lebih bagus Ioniq. Ya maksudnya lebih baru ini. iya, mobil listrik kan. Tapi ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di Singapura, itu ternyata dipakai buat taksi untuk mereka. Jadi itu Paus naik taksi di Singapura gitu. Ini luar biasa banget Digunakan ya. untuk mobil taksi biasanya. Ya, karena di Singapura kan sekarang sudah mulai beralih mobil listrik. Hampir semuanya mobil listrik gitu ya. Gitu. Dan ya dimanapun pasti Paus tinggal di kedutaan besar atau di perwakilan Vatikannya atau di rumah retret gitu. Dan kalau yang di rumah retret itu di negara mana? Di Singapura. Singapura ya. Di Singapura. Jadi nggak di hotel juga di Singapura itu ya? Nggak di hotel, di rumah retret gitu. Dan itu bersama dengan istilahnya kepala departemen atau menteri-menterinya gitu. Semua juga tinggal di situ. Dan ternyata gaya hidup itu yang sederhana itu juga menurun ke si menteri-menterinya ini. Iya, kan harus juga ngikutin kan. Masa menterinya mau di atas kan nggak mungkin juga kan. Yang dulu mungkin biasanya ada fasilitas lebih dari yang sekarang kan juga nggak bisa, harus menyesuaikan kan. Betul. Ya. Yang lucu di Papua Nugini sih Mbak Nong. Di Papua Nugini itu jadi si kepala-kepala departemennya itu karena di sana kan tidak ada kamar-kamar di tempat di tempat perwakilan Vatikan di Papua Nugini itu kan terbatas ya. Jadi kepala-kepala departemennya ini tinggal di satu hotel gitu. Nah hotelnya itu di hotel bintang 3. Oh ya ampun. Kami jurnalis asing 80 sekian jurnalis itu tinggal di hotel bintang 5. Malah lebih ini, lebih tinggi, lebih bagus ya. Iya, karena itu sudah ditentukan kan oleh Holisinya, oleh Holisi Press-nya gitu. Jadi ada semacam dagelan gitu lah di antara kami. Biasanya kan sebaliknya gitu. Benar. Biasanya yang jurnalis itu yang di level bintang 3-nya ini kok malah lebih dapat bagus fasilitasnya. Karena kan harus ngikutin pausnya ya. Ya, walaupun di negara lain ada juga kemudian hotel di Timor Leste gitu misalnya kepala departemennya kemudian tinggal di hotel yang setara dengan kami jurnalis karena memang tidak ada kamar di kantor perwakilan Vatikan di Timor Leste yang cukup untuk menampung kepala departemen. Juga hotel di sana terbatas. Gitu. Gitu. Jadi memang kan kalau kita ngelihat kedatangan Bapak Sri Paus ke kita di tengah ramenya soal susahnya hidup sederhana ya, itu kan menjadi sangat relevan gitu ya. Jadi kayak masyarakat itu ada figur yang ini yang sosok yang luar biasa aja mencontohkan seperti ini, tapi ini baru kayak gini, baru jadi anak presiden tapi kok udah luar biasa. Jadi ada selalu dikait-kaitkan. Ada komparasi iya, selalu karena memang kan pas lagi rame juga kan gitu. Betul. Nah, Mbak Caca ini mendengar nggak misalnya kesan dari Paus terkait kunjungannya khusus di Jakarta, di Indonesia. Gitu. Ya. Jadi ada satu orang yang selalu mendampingi Paus ketika di Indonesia, yakni Romo Markus. Dia adalah staf dikasteri di Vatikan, satu-satunya orang Indonesia yang menjadi pejabat di Vatikan sampai sekarang gitu ya, yang kemudian bercerita bagaimana impresi Paus terhadap Indonesia. Dan saya juga menanyakannya ketika ada di penerbangan, ketika di konferensi pers gitu, dan berkesempatan saya juga menanyakan pada Paus gitu. Yang pertama, Vatikan dan juga Paus itu sebetulnya terkejut dengan ucapan selamat datang lah. Jadi gitu sambutannya yang antusias ya. Sebegitu besar gitu. Yang menurut mereka di dalam benak atau bayangan mereka ya mungkin tidak sebesar ini gitu, bahwa ya Paus datang, Paus datang sebagai kepala negara, gitu. Tapi kemudian tidak menyangka bahwa orang sebegitu tumpah ruah di jalan. Siapapun itu, mau umat Katolik, mau bukan Katolik, non-Katolik gitu ya. Sangat menyambut Paus gitu ya. Dan Paus bilang ke Romo Markus gitu, dia merasa sangat sangat diterima di Indonesia gitu, keamanannya dijaga gitu, dan orang-orang Indonesia itu
kalau Paus mengibaratkan itu seperti orang Napoli. Iya, itu kenapa dibilang seperti orang Napoli itu? Iya, karena ekspresif. Jadi orang-orang Napoli itu adalah orang-orang yang sangat ekspresif. Gitu. Jadi kegembiraan, keceriaan, kehambelan gitu diperlihatkan di depan Paus lagi tuh ya. Jadi ekspresif gitu. Jadi mereka itu ingin selalu mendekat ke Paus gitu. Jadi ketika Paus dalam perjalanan dari Kedutaan Besar Vatikan di Gambir menuju katedral gitu misalnya, orang itu tuh berbondong-bondong ingin mendekat ke mobil Paus sampai spion Paus mau copot. Spion Genova itu mau copot. Tapi Paus minta untuk nggak apa-apa juga ya, jangan dicegah gitu ya, jangan dilarang. Dicegah dan Swiss Guard-nya Paus atau pas pampres lah ya kalau di sini, pas pampresnya Vatikan itu memang tidak pernah mencegah itu. Gitu. Jadi mereka tahu kebiasaan Paus juga ingin menyentuh masyarakat gitu, menyentuh. Jadi mereka tidak membatasi gitu ketika ada orang yang kemudian bersalaman. Justru ketika ada anak kecil gitu, ini si Swiss Guard-nya ini sudah langsung responsif untuk kemudian membawa si anak kecil ke Paus gitu. Untuk diberkati itu ya. Bahkan di kami tuh di antara jurnalis tuh ngobrol gitu, itu kayaknya mereka Swiss Guard itu udah terlatih deh untuk gendong anak kecil gitu. Mereka kursus nggak ya gitu. Jadi memang sudah terbiasa. Jadi memang impresinya Paus sangat luar biasa terhadap Indonesia karena orang Indonesia sangat ekspresif dan sangat impresi terhadap Paus, sangat positif gitu. Dan dia bilang Indonesia adalah negara yang sangat cantik gitu, yang sangat cantik dari keberagamannya, dari manusianya gitu. Dan dia ingin datang ke sini lagi suatu hari gitu. Dia berharap akan datang ke sini lagi suatu hari dan dia suka dengan Indonesia yang banyak anak-anak gitu. Jadi ya dia tidak melihat itu di Eropa gitu kan Mbak Nong kan. Karena udah jarang ya anak kecil itu ya. Betul. Anak kecil apalagi di Roma ya, apalagi di Roma. Alih-alih menggendong anak di Roma itu kan orang lebih banyak menggendong peliharaan gitu. Itu bahasanya Paus gitu. Sementara di Indonesia dan Paus yang sangat suka dengan anak-anak dan pemuda gitu. Dia merasa ini seperti zona nyamannya gitu, karena dia melihat anak itu di mana-mana dan itu disampaikan dia ketika bertatap muka dengan Pak Jokowi, dengan presiden gitu. Negara Anda sangat luar biasa, di sini satu orang mungkin bisa punya 2-3 anak gitu, sementara di negara lain banyak yang menggendong anjing dan kucing gitu. Itu satu konser yang kemudian dia ingat dari Indonesia. Iya menarik ya. Bahkan kalau saya kan memang cuma memperhatikan di media ya. Yang viral itu misalnya ada seorang perempuan yang lagi mengandung gitu ya, di jalan, betul, terus Paus berhenti mobilnya ngasih ngasih berkat gitu ya. Terus anak-anak kecil digendong sama bapaknya, disuruh didatengin gitu kan. Emang mengharukan. Nah, tapi juga ada yang menurut saya itu sangat fenomenal, perjumpaan antara Paus dengan imam besar Masjid Istiqlal itu kan. Karena itu mungkin buat di kita sebuah simbol yang sangat kuat sebagai bentuk toleransi gitu kan. Betul, Nah, itu ada nggak kesan dari rombongan di Vatikan atau dari pernyataan Paus sendiri terkait momen itu? Iya, jadi memang sebetulnya kedatangan Paus ke Masjid Istiqlal dan berjumpa dengan imam besar Istiqlal itu memang permintaan Vatikan. Jadi memang Vatikan sendiri yang meminta yang mengagendakan itu sendiri ya, untuk bertemu dengan imam besar Masjid Istiqlal gitu. Nah, ada agenda besar ketika Paus mendatangi Masjid Istiqlal gitu dan berjumpa bukan hanya dengan imam besar Masjid Istiqlal tapi juga dengan pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakatnya ya, agama gitu di banyak agama yang hidup di Indonesia, bukan hanya agama yang diakui negara tapi juga agama-agama alternatif gitu ya. Itu yang kemudian mereka datang gitu dan mereka menandatangani gitu ya sebuah dokumen lah, sebuah sebuah deklarasi gitu untuk memersatu pemimpin-pemimpin agama ini gitu ya. Dan ini seperti yang dilakukan Paus ketika 2019 lalu
ke Abu Dhabi. Gitu. Jadi dia menandatangani sebuah deklarasi toleransi gitu, toleransi kehidupan umat beragama di Abu Dhabi, dan ini dilakukan juga di Indonesia ya, di sini di Jakarta gitu. ya. Dan ini akan ditindaklanjuti di bulan Januari nanti. Deklarasi ini akan berlanjut gitu ya. Dokumen ini akan ditindaklanjuti dan Indonesia atau perwakilan pemimpin agama di Indonesia akan ke Vatikan untuk membahas tindak lanjut dari dokumen yang sudah ditandatangani atau dokumen kemanusiaan lah. Iya, yang ditandatangani bersama dari semua elemen agama ya. Dari semua pemimpin agama, elemen agama ini gitu. Dan apa sih tujuannya gitu? Sebetulnya payung besar tujuan penandatanganan deklarasi kemanusiaan itu adalah bagaimana agama juga atau pemimpin-pemimpin agama juga turut serta untuk menjembatani atau memberikan solusi terhadap masalah-masalah aktual di negara tersebut gitu. Jadi misalnya ada masalah tentang lingkungan hidup, tentang perubahan iklim gitu. Bagaimana agama juga berperan serta untuk ikut terlibat memberikan solusi atau mengajak umat-umat di agama di negaranya untuk ikut bergerak bersama untuk misalnya bagaimana cara mengantisipasi dampak dari perubahan iklim gitu. Karena concern Paus kan soal Laudato Si di dokumen lingkungan hidup itu kan soal itu juga. Jadi isu Paus itu sangat relevan ya, sangat relevan dengan apa yang terjadi di istilahnya persoalan dunia lah, termasuk di Indonesia. Makanya kalau nggak salah saya pernah baca ini di tulisannya Mbak Caca juga, misalnya soal pertambangan gitu kan, itu dijadikan isu juga buat beliau ya. Iya benar. Jadi yang saya petik dari setiap negara itu ternyata yang awalnya saya bayangkan, karena gini Mbak Nong, ketika saya ngobrol sebelum saya ke Vatikan dan mengikuti perjalanan Paus itu, kan saya ngobrol dengan beberapa orang gitu ya. Itu kemudian juga dengan Romo Markus gitu, untuk meminta pandangan seperti apa nanti pesan-pesan Paus yang akan disampaikan di beberapa negara, supaya saya mendapatkan gambaran dulu. Mereka juga sebetulnya tidak tahu apa pesan Paus nanti ke setiap negara itu, tapi ada pandangan besar gitu yang Paus itu nanti di setiap negara akan menyampaikan pesan-pesan yang berbeda gitu, yang tentu saja satu garis dengan nilai-nilainya, tapi pesannya berbeda-beda gitu. Nah, yang saya dapatkan atau yang saya petik dari setiap negara itu ternyata begitu Mbak Nong. Jadi relevan sekali dengan setiap masalah-masalah yang terjadi di setiap negara. Di Indonesia gitu, Paus ketika bertemu dengan presiden gitu ya, waktu itu Paus sempat menyampaikan pidato yang di situ disinggung soal kekuasaan yang tidak untuk diri sendiri. Gitu. Lalu ada soal ketika berbicara di Masjid Istiqlal juga, negara yang besar itu bukan karena intinya bukan kekayaan atau tambang emas itu tidak ada artinya jika tidak ada harmonisasi, gitulah intinya. Gitu. Lalu di negara lain di Timor Leste gitu misalnya, itu Paus menyampaikan pesan soal kekerasan seksual terhadap anak-anak dan remaja. Gitu. Karena memang di situ banyak sekali kasusnya gitu ya. Iya ada. Makanya dijadikan concern sendiri gitu oleh Paus ya. Iya. Jadi di Timor Leste itu di 2022 itu meledak soal isu kekerasan seksual di internal gereja yang dilakukan oleh Uskup Belo gitu ya, yang kemudian Vatikan sendiri sudah memberikan sanksi tegas gitu untuk agar Uskup Belo itu kemudian dibatasi pelayanannya, tidak bertemu dengan anak-anak gitu, karena dia melakukan dugaan kekerasan seksual terhadap anak-anak gitu selama 20 tahun begitu. Kemudian ada masalah-masalah di internal, tidak hanya yang dilakukan oleh Uskup Belo, tapi juga ada temuan kekerasan seksual yang dilakukan oleh internal gereja gitu, yang sebetulnya marak juga di Timor Leste. Dan saya kan ngobrol juga dengan aktivis-aktivis di Timor Leste Mbak Nur ya, dan ternyata aktivis Timor Leste itu mereka mendampingi sekitar 800 orang, yang diantaranya dari 800 itu juga ada korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh lingkungan gereja gitu, yang sampai sekarang itu mereka itu masih memperjuangkan hak gitu. Belum selesai ya. Kasus itu belum selesai gitu. Dan mereka bersurat kepada aktivis ini bersurat kepada Paus sejak 2018, sejak 2019, bahkan sebelum Paus datang ke Timor Leste gitu. Jadi dan misalnya di Papua Nugini gitu, isu yang paling diangkat Paus waktu itu adalah soal masyarakat adat dan pertambangan begitu ya. Karena
Kemudian saya ngobrol juga dengan kepala suku, salah satu kepala suku namanya kepala suku Tari gitu ya, yang di bulan Juni lalu, sorry, 2 bulan sebelum Paus datang, itu dia ketemu Paus di Vatikan. Dan dia menyampaikan keresahannya soal apa yang terjadi di negaranya. Bahwa masyarakat-masyarakat adat ini yang di Papua Nugini gitu, itu terancam eksistensinya karena kegiatan pertambangan itu ya. Iya, karena pertambangan yang masif dari beberapa negara atau pertambangan karena investasi asing gitu yang kemudian itu didengar oleh Paus, dan saya yakin melalui perpanjangan tangannya di negara-negara masing-masing negara itu kemudian Paus menindaklanjuti itu dan menjadikan itu menjadi satu concern. Pun begitu dengan di Singapura. Kalau di Singapura apa ini concernnya itu? Di Singapura Paus itu highlight soal bagaimana buruh migran ini dimanusiakan. Buruh migran ya, buruh migran ini dimanusiakan karena sepanjang saya juga berbicara diskusi dengan teman-teman jurnalis di Singapura gitu, isu yang sedang berkembang di Singapura adalah upah untuk buruh migran ini tuh tidak pernah naik gitu. Jadi ada yang buruh itu tergerus inflasi gitu, Jadi mereka itu mungkin sekarang hanya bisa menikmati makan siang dari Senin sampai Jumat gitu dengan makan siang seharga $5 gitu, $5 Singapura, dan Sabtu Minggunya mereka puasa gitu. Karena upah yang masih sangat rendah, mepet ya, gitu, rendah karena ya tergerus inflasi dan segala macamnya, dan Paus menyinggung soal bagaimana pemerintah harus memanusiakan migran gitu di negara yang sekaya ini gitu, di negara dengan investasi yang sebesar ini gitu. Manusia atau migran adalah bagian dari orang yang memperjuangkan keutuhan ekonomi negara. Intinya begitu. Iya. Jadi artinya sebenarnya kunjungan Paus ke masing-masing negara, 4 negara yang kemarin itu sembari istilahnya itu kayak mengecek atau kayak memenuhi aspirasi yang sudah datang sebelumnya ke Paus ya. Jadi ada yang lewat surat, ada yang langsung datang ke Vatikan gitu. Itu seperti dicek gitu, dilihat, terus dipertanyakan ke pemerintahnya masing-masing. Ini harus serius kayak gitu-gitu ya itu ya. Iya, tentu luar biasa ya. Tentu Vatikan mendengar mendengar apa yang terjadi di negara tersebut, dan setiap kali perjalanan apostolik Paus itu kan dia selalu membawa pesan yang kemudian berguna untuk negaranya gitu ya. Kemudian pesan itu tajam sebetulnya, walaupun disampaikan dengan cara yang sangat soft gitu, tapi kemudian pesan itu bermakna tajam untuk masing-masing negaranya gitu ya. Tidak hanya dari perjalanan Paus di Asia Tenggara dan Oseania gitu, tapi misalnya ketika Paus datang ke Filipina dulu atau ke Korea Selatan dulu, dia juga membawa isu-isu yang relevan dengan negara tersebut gitu. Begitu juga ketika Paus datang ke Kuba gitu, dia juga ingin menjembatani misalnya konflik horizontal yang terjadi di negara itu maupun konflik dengan negara lain. Jadi selalu ada makna yang dia bawa setiap kunjungan. Jadi memerankan fungsi dirinya sebagai kayak misalnya di beberapa daerah konflik itu sebagai penjembatan. Iya, sebagai mediator gitu ya, supaya perdamaian terjadi, tidak terjadi konflik. Kalau misalnya tadi dibilang di Papua Nugini misalnya itu soal pertambangan dengan masyarakat adat kayak gitu-gitu ya. Menarik ya, artinya benar-benar figur Sri Paus ini ingin menjadi kayak semacam ini ya, ini solusi gitu ya. Iya, betul. Ya. Kalau yang menyelesaikan masalah seluruh dunia lah di bawah ini dia ya. Ya, mungkin bukan menyelesaikan serta-merta menyelesaikan masalah gitu, tapi kemudian mengingatkan lagi kepada negara-negara itu bahwa sebuah masalah itu solusinya adalah harus memanusiakan, atau dialog yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah itu harus terjadi. Gitu. Jadi lebih pada mengingatkan ya, mengingatkan dan mungkin juga kayak memberikan kayak alternatif solusinya gitu yang berdasarkan kemanusiaan itu ya, ininya. Menarik. Nah, ini yang mungkin sangat subjektif nih, ini yang terakhir nih. Ini yang saya juga dengar nih, katanya pas dalam perjalanan pulang ini kan Mbak Caca kan ulang tahun katanya kan, sampai kemudian langsung dipanggil oleh
istri paus gitu kan, dan diberikan selamat gitu. Itu menarik. Aku tuh sampai gimana ya, luar biasa. Itu kan kalau dalam, misalnya saya bandingin dengan ini saya ya, agama saya gitu, itu kan kayak semacam ketemu dengan nabi gitu, terus kemudian langsung itu kan lain ya ininya, itu spiritual apa ya, perjalanan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa gitu. Iya, gimana ya? Jadi memang nggak nyangka di hari itu saya mendapatkan apa ya Mbak Nong, surprise atau kejutan langsung dari paus gitu, atau langsung dari teman-teman yang berada di lingkar dekat paus gitu. Jadi apa ya? Ya sudah saya ceritakan juga ya sebelumnya bahwa memang saya tidak menyangka bahwa hari itu akan ada, saya akan dipanggil ke depan gitu oleh paus. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan, setelah saya mendapat kejutan dan saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa jurnalis senior yang tadi 160 kali sudah ikut penerbangan paus, ada yang 50 kali ikut penerbangan paus. Mereka itu juga rasanya ikut senang gitu, karena hal seperti ini menurut mereka ini terjadi terakhir ketika Paus Benediktus. Gitu. Jadi mungkin sebelum 2013 gitu, hal ini terjadi dialami oleh satu jurnalis juga yang kemudian diberikan kejutan oleh Paus Benediktus di dalam perjalanan apostoliknya. Dan selama perjalanan Paus Fransiskus memang mereka belum pernah melihat itu. Memang Paus Fransiskus itu kan dekat ya dengan siapapun, termasuk dengan jurnalis gitu ya. Memang ada jurnalis yang kemudian diberikan kejutan, tapi itu untuk karena merayakan, karena dia sudah ikut 150 kali perjalanan paus gitu. Jadi tapi kalau yang ulang tahun mereka belum menyaksikan belum ada gitu, dan mereka senang karena kebetulan saya jurnalis yang termasuk yang paling muda di situ, karena di dalam rombongan itu karena semuanya sudah senior gitu, bahkan ada yang 71 tahun, ada yang rata-rata sudah 50 tahun ke atas gitu. Dan mereka melihat saya sebagai jurnalis yang paling muda beragama Katolik dari negara yang dikunjungi paus, dan baru sekali itu ikut perjalanan apostolik dan terlihat sangat semangat dari awal gitu. Itu mereka sangat senang karena saya akhirnya mendapatkan kejutan itu dan ada perjumpaan personal saya dengan paus, karena dari awal itu saya ingin mencoba untuk wawancara dengan paus gitu, tapi kemudian terus tidak memungkinkan untuk wawancara khusus dengan paus, person to person dengan paus, karena beberapa protokol gitu yang tidak memungkinkan gitu kan. Kemudian perjumpaan personal saya dengan paus itu kan yang benar-benar ngobrol itu kan hanya di penerbangan berangkat ya, penerbangan berangkat ketika dari Italia ke Indonesia. Gitu, paus satu persatu dia menyalami satu-satu wartawan gitu, dan disitulah momen personal kami masing-masing berjumpa dengan paus, dan saya pikir tidak ada momen personal lagi setelah itu gitu. Tapi ternyata di 11 September ketika saya ulang tahun dalam penerbangan ke Timor Leste menuju Singapura, itu ada perjumpaan personal saya dengan paus yang saya bisa berbicara berdua dengan paus gitu, dan ya di situ paus mendoakan, kemudian memberikan hadiah rosario gitu. Itu nggak akan saya lupakan sih kayaknya seumur hidup gitu. Tapi pesan khusus yang disampaikan ke Mbak Caca ketika ulang tahun itu apa itu? Tidak detail ya, tapi secara garis besar paus mengatakan bahwa saya adalah jurnalis yang terlihat sangat muda, dan dia mendoakan saya, dia mendoakan apapun langkah saya gitu, dan dia memberkati saya gitu. Jadi intinya tidak ada pesan khusus, tapi dia ingin mendoakan apapun yang ingin saya minta untuk didoakan gitu. Dan itu waktu itu gimana tuh suasananya itu? Itu kan istilahnya di dalam pesawat gitu ya. Terus ketika dipanggil itu kan kaget gitu apa gitu kan. Apa udah menyangka memang ini mau dikasih ucapan selamat, atau hanya sekedar dipanggil aja gitu? Iya, jadi itu saya lagi duduk sejam sebelum mendarat ke Singapura gitu. Jadi saya lagi duduk, lagi ngobrol-ngobrol bersama teman saya. Jadi saya itu sebaris gitu dengan teman dari Spanyol dan teman dari Jerman. Kami lagi ngobrol asyik gitu, Mbak Nong, cerita.
Terus tiba-tiba ada Matteo Bruni. Matteo Bruni itu adalah kepala biro pers gitu lah, direktur biro persnya, bersama dengan Salvatore. Salvatore itu adalah anak buahnya, itu mendatangi saya. Gitu. Mereka sebelumnya itu sudah mondar-mandir, tapi saya nggak menyangka mereka akan menghampiri saya gitu. Jadi memang si Matteo Bruni atau biro pers itu sangat-sangat bersahabat dengan kami. Jadi dia tuh selalu mengecek kami satu-satu, membutuhkan apa gitu, kurang apa. Nah, saya pikir dia mondar-mandir juga karena itu, karena ingin mengecek aja gimana kondisi gitu-gitu. Nah, lalu tiba-tiba dia menghampiri saya ketika saya sedang asik ngobrol gitu, terus dia bilang, hey you lucky girl gitu. Terus ayo ikuti aku gitu untuk ke depan gitu. Terus saya nggak nanya, tapi terus saya nengok ke teman sebelah saya, teman sebelah saya dari Spanyol itu. Kebetulan dia sudah 7 kali ikut perjalanan apostolik Paus dan mungkin ngerti. Iya, saya memberi kode kayak udah ikut aja gitu. Dia memberi kode itu, kemudian saya kemudian saya ikut Matteo Bruni itu ke depan gitu, jalan ke depan, yang di situ itu sebetulnya ditutup kordennya gitu. Jadi itu raw business gitu yang ditutup kordennya oleh pramugarinya ditutup gitu, dan saya berhenti di situ karena Matteo berhenti di situ gitu. Terus disitulah Matteo bilang kalau persiapan dirimu karena Paus akan mendoakan gitu. Terus di situ kayak rasanya saya lemes gitu, aduh kaki saya mau patah gitu rasanya tuh. Terus saya pegangin lengannya Matteo gitu kan. Saya bilang saya takut, saya deg-degan dan saya takut gitu. Terus Matteo Bruni, udah nggak apa-apa gitu, tenang gitu. Tenang aja, persiapan dirimu gitu. Terus dia membuka kordennya, terus mengantarkan saya ke Paus. Matteo berbincang sebentar dengan Paus gitu. Terus Paus menengok ke sebelah saya dan dengan wajah yang sangat bersahabat dan tersenyum lebar gitu dan mengucapkan happy birthday segala macam gitu. Terus akhirnya saya duduk di sebelahnya atau berjongkok lah ya di sebelahnya karena nggak mungkin berdiri kan. Terus tangan saya dipegang dan dahi saya diberkati gitu. Lalu kami mengobrol khusus gitu selama beberapa menit gitu. Selengkapnya sudah saya tulis di koran Tempo gitu. Terus saya diberikan 3 hadiah, yang satu diantaranya adalah rosario dan yang 2 lagi adalah pajangan kayak pajangan pin gitu, pin Vatikan yang di situ juga ada keluarga kudus, Maria, Santo Yosef dan Yesus gitu. Sarana untuk mengingatkan saya akan kekatolikan mungkin. Itu jadi kayak ini pengingat terus gitu gitu. Terus setelah itu terus karena saya bawa handphone, terus saya sempat bertanya karena ada perjanjian itu tidak boleh gitu ya. Kan? Terus saya bertanya kepada Paus, boleh nggak sih kalau saya foto gitu? Oh boleh, kata Paus. Kan gestur Paus tuh berbicara boleh gitu. Terus di depan saya ada Matteo Bruni yang menerjemahkan kami karena Paus berbahasa Italia dan Spanyol gitu. Kemudian Matteo memberikan kode kepada saya bahwa tenang aja sudah saya fotokan gitu. Tenang saja sudah saya fotokan gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Thank you Matteo Bruni gitu. Terus Paus menahan kayak fotokan lagi sekali lagi gitu. Jadi justru Paus yang meminta istilahnya memberikan kode Matteo Bruni untuk ayolah fotokan kami gitu. Terus kemudian Matteo Bruni mengambil foto kami, lalu saya pamit sekali lagi dengan Paus dan sangat berterima kasih bahwa ini adalah hadiah yang sangat tidak saya perkirakan sebelumnya, dan ini adalah hadiah paling berharga seumur hidup saya karena bertemu dengan Paus gitu, dan Paus sekali lagi memberkati saya dan saya kembali. Ketika saya kembali itu kemudian teman-teman jurnalis yang di belakang itu tuh sudah semuanya bertepuk tangan gitu. Ngucapin selamat juga ya. Tapi enggak pas balik tuh enggak pingsan gitu saking. Sudah mati rasa itu. Udah mati rasanya gitu. Terus ya mereka memeluk saya gitu, banyak memeluk saya gitu, terus mengucapkan congratulations gitu. Ini kamu bukan beruntung tapi kamu terpilih gitu, mereka menyampaikan itu gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan gitu. Ini kamu bukan berarti kamu beruntung gitu, tapi ya kamu yang benar-benar terpilih berada di sini gitu. Itu yang kemudian menguatkan saya gitu. Wah, teman-teman di situ memang sportif dan ya mereka sangat
Saling ini ya, saling support, saling justru apa ya istilahnya meskipun beda-beda negara, beda-beda pengalaman, tapi dan mereka kan sangat dari pengalaman kan jauh lebih senior tuh Kak Nong ya, dan mereka tuh justru yang kemudian ngomong untuk apa namanya, nggak usah takut untuk bertanya gitu. Kalau butuh apa-apa pertanyaan-pertanyaan silahkan datang ke kami yang sudah lebih berpengalaman gitu. Tidak ada senioritas sama sekali. Gitu. Jadi ini benar-benar perjalanan ya perjalanan bukan hanya sebagai perjalanan jurnalistik tapi juga perjalanan yang sangat spiritual ya secara personal itu benar-benar yang nggak terlupakan ya tadi ya, apalagi dianggap tadi dibilang ada momen dimana bukan soal keberuntungan tapi terpilih itu ya, kan itu memang jarang terjadi. Nah dengan momen seperti itu, nah ini kan Mbak Caca ini dikenal oleh publik kan sebagai katakanlah jurnalis yang sangat kritis, ya kan, jurnalis yang istilahnya infonya terkait satu info yang di pinggir jurang kayak gitu-gitu kan ditunggu-tunggu. Nah, apakah dengan momen seperti itu kan biasanya gini, kalau dalam tradisi saya misalnya ya Islam ini kan semakin soleh itu kata-kata mulut-mulutnya itu istilahnya harus ditahan kayak gitu. Nah, itu apakah akan berpengaruh ke Mbak Caca itu? Nah ini gimana? Ini pribadi ya, saya pribadi ya. Justru dengan pengalaman spiritual yang seperti ini justru menguatkan saya bahwa apapun langkah saya ke depan nanti gitu ya, berkaitan dengan profesionalitas saya sebagai jurnalis itu tidak perlu takut untuk melakukan sesuatu dengan benar. Kalau itu keyakinan kita merasa bahwa apapun itu benar ya. Kalau kita bekerja dengan benar, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu atau hal-hal yang itu benar gitu, tidak perlu takut lagi. Mungkin sebelumnya masih ada keraguan-keraguan gitu, tapi ini justru akan meneguhkan saya untuk lebih bicara lebih benar lagi gitu, untuk kemudian lebih berani lagi. Ya. Saya ingat ketika saya ditugaskan pertama kali untuk meliput Paus Fransiskus oleh senior-senior saya di kantor itu, mereka itu berpesan bahwa kamu jangan hanya bekerja, jangan hanya mencari berita gitu, tapi nikmati momen kamu sebagai orang Katolik gitu, yang juga ikut dalam penerbangan Paus Fransiskus gitu, dan rasakan atau serap semua energi spiritual yang berguna untuk kamu dan untuk profesimu sebagai jurnalis gitu. Itu pesan yang secara garis besar saya tangkap seperti itu. Jadi saya merasa ini seperti penguatan spiritual untuk kemudian ke depan saya bekerja lebih baik sebagai jurnalis. Baik banget ya. Maksudnya kerja di lingkungan seperti itu, disupport, malah dikasih istilahnya kesempatan yang luar biasa. Nggak semua orang itu punya kesempatan yang seperti itu ya. Jadi bekerja di lingkungan yang tepat. Bekerja di lingkungan yang sangat-sangat bagus banget untuk karir dan masa depan luar biasa. Jadi intinya untuk terakhir itu bahwa Mbak Caca tuh malah akan semakin lebih bersemangat lagi ya, bukan malah akan direm gitu karena udah diberkahi oleh Paus, malah harus hati-hati lah, harus gimana gitu, enggak ya? Kan kita meneladani Paus Fransiskus yang memang berani beliau itu ya. Betul. Iya. Oke Mbak Caca, waduh kita gila udah hampir sejam ya ngobrol ya. Ngobrol nggak terasa, tetapi dari paparan atau cerita Mbak Caca terkait perjalanan jurnalis dan juga spiritual, kalau saya malah ngelihatnya itu lebih ke spiritualnya ya. Jurnalis mungkin udah banyak tulisannya ya, udah bisa dibaca nanti oleh pemirsa MPTV, tetapi dari cerita-cerita yang spiritual itu nggak semuanya ditulis kan, justru diceritakan di sini nih yang menarik banget gitu. Nah, terima kasih banget Mbak Caca udah sharing di sini, udah berbagi di sini ceritanya.
luar biasa ya, dan ini buat para pemirsa MPTV, kita bisa mengambil apa ya istilahnya itu, pengetahuan ya atau hikmah dari perjalanan yang kadang nggak terduga gitu, ternyata mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa seperti pengalaman Mbak Caca tadi. Dan semoga itu juga terjadi untuk pemirsa MPTV, dan saya juga berharap juga suatu saat momen seperti Mbak Caca ini bisa terjadi, apapun itu ya. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Caca. Kita minum dulu ya, tehnya udah adem nih gara-gara AC. Oke, pemirsa MPTV, kita akan ketemu lagi dalam narasumber yang lain dan tema yang lain juga di episode mendatang. Terima kasih dan salam semuanya. Dadah.